Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang jurnal umum, bagaimana cara membuat jurnal umum. Tapi sebelum masuk ke jurnal umum, kita buka dulu kode akun. Jadi kode akun ini adalah tabel bantu nanti untuk membuat jurnal umum besar dan sampai ke laporan keuangan. Nah, di kode akun ini perlu kita buat identitas per kolom dengan cara memasukkan namanya di name box namanya. Jadi nanti akan mempermudah kita buat rumus gitu. Caranya gimana? Yang pertama kita pengen buat name box atau identitas untuk yang kolom kode ini ya. Caranya pertama kita blok terlebih dahulu semuanya sampai ke bawah dari kolom kode ini ya sampai ke bawah sampai habis sini. Setelah itu eh, klik arahkan kursor ke kiri. Nah, di sini di bawah menu, tampilan menu. Nah, di sini. Ini kalau di ada name box tulisannya. Ops, nah ada name box ini yang disebut dengan name box. Caranya silakan B4, klik B4 ini, dihapus. Kita buat identitasnya. Kita buat di sini tabel akun. Tapi kalau terlalu panjang, jadi saya buat singkatan seperti ini. T itu maknanya tabel, underscore, karena dia tidak bisa spasi. Jadi biar lebih menarik aja, kayak rumus. Jadi saya buat underscore. Karena di sini kode, maka buat T underscore kode. Setelah kita buat, jangan pencet apapun, lalu klik enter di keyboard. Nah, maka di sini tadi kosong lah. Nah, dia muncul T kode. Ketika diklik T kode otomatis yang bagian kode ini terblok ya. Lalu untuk nama akun, sorry bukan nama akun, kita pengen ya tadi kode ya. Selanjutnya kita pengen seluruh tabel ini. Ini kan namanya tabel kode akun ya. Caranya gimana? Buat identitasnya di blok semua tabel ini, ya kan? Di blok lalu arahkan ke B4 tadi sama di name box ubah jadi T underscore buat akun aja. Nah, biar nggak panjang ya. Lalu silakan enter. Maka ketika kita memilih T akun, nah semuanya terblok. Kalau kita milih T kode, hanya bagian kodenya aja yang terblok. Dan coba perhatikan, nanti akan bermanfaat di rumus. Kode berada di kolom berapa? Ini kan kolom satu. Ini jangan dihitung ya, nggak apa-apa nggak dihitung. Kita hitung yang ada isinya. Kode itu berada di kolom satu, diharapkan ingat. Nama akun berada di kolom 2. Ini kan kolom 2 ya, kolom. Ini yang namanya kolom nih, ABC di atas ini namanya kolom. Lalu 1, 2, 3 di bawah ini namanya baris. Ya, itu yang harus kalian tahu. Kembali lagi. Oke, ini kolom satu itu adalah kode, kolom 2 nama akun, kolom 3 pos, kolom 4 saldo normal. Oke, ya ini harus kalian ingat. Lalu kita masuk ke jurnal umum. Kita sisakan 2 sheet ini jangan dipakai ya. Silakan langsung buka ke kolom 2 ini jangan dipakai karena ini nanti tabel bantu untuk buat buku besar. Kita langsung mulainya di kolom ketiga, di kolom C. Barisnya baris ke-5. Nah, buat baris ke-5. Yang pertama itu adalah tanggal. Buat huruf besar aja ya, biar ini. Saya sudah buat huruf besar nih. Huruf besar. Fontnya tebal. Lalu ref. Setelah ref itu keterangan transaksi maksudnya. Setelah keterangan transaksi ada kode akun. Setelah kode akun kolom selanjutnya ada nama akun. Setelah itu debit dan kredit. Oke, silakan dibesar. Tanggalnya boleh dibesar karena nanti tanggal lumayan banyak ya. Refnya kecil nggak apa-apa. Keterangan boleh dibesarkan. Kode akun segini aja cukup. Lalu ada nama akun juga boleh agak besar. Lalu debit dan kredit agak besar nih uang. Setelah itu tinggal di blok. Tarik sampai ya terserah berapa. Yang jelas nanti saya minta kalian membuat 10 transaksi. Maka kalau 10 transaksi, kemungkinan nanti akan ada 20 lebih jurnal. Karena bisa saja satu transaksi ada 3 jurnal. Ya. Silakan dibuat kolom. Oke, ini dibesarkan sedikit. Blok bisa taruh di tengah posisinya. Oke, sudah. Lalu di sini di blok 3 baris sampai kolom kredit ya, dari kolom tanggal sampai kolom kredit. Lalu di match, kita hapus gambar-gambar garisnya itu. Lalu silahkan pilih pertama tentu identitas perusahaan, menyesuaikan dengan perusahaan kalian apa.
Habis Alt enter ya, jangan sampai langsung enter aja, nggak akan bisa. Harus klik Alt, pencet Alt-nya lama-lama. Setelah dipencet baru enter. Tetap dipencet Alt-nya di keyboard ya. Setelah itu nama laporannya yaitu jurnal umum. Periodenya kita buat 1 bulan saja. Saya buatnya di periode di Oktober tahun 2025. Terserah kalian nanti buat periode keberapa. Oke, ini di beras ditebalkan. Ini saya buat biar lebih menarik aja karena ini angka-angka. Kalau monoton dengan hitam putih aja akan monoton. Jadi buat warna-warni kerlap-kelip biar lebih menarik. Nah, oke, ini udah. Nah, sekarang ini kan tanggalnya kalau kita buat tanggal misalkan 5 September misalkan ya. 5 September 2025. Nah, dia nggak kayak gini jadinya tuh. Atau saya pengen ini ada tulisan 5 September yang pengen saya tulis tadi. Bisa caranya arahkan tanggalnya ke sini. Lalu di sini di bagian menu home ya, di sini custom di sini bisa bisa dipilih sort date, tapi saya pengen custom. Kalau custom kita pilih di sini number. Ya, lihat nih di number ada panah kecil di sini, klik. Di sini nggak bisa nih, kalau number di sini nggak bisa keluar, dia panah kecil ini loh. Nah, klik lalu kita pilih date. Nah, silakan locationnya kita pilih Indonesia karena format tanggal di luar itu berbeda. Kalau di luar negeri itu di Inggris atau Amerika dia bulan dulu baru tanggal, baru tahun. Maka formatnya menyesuaikan karena kita Indonesia, negara Indonesia. Pilihlah locationnya Indonesia. Silakan pilih di sini pelan-pelan aja ketemu tuh di Indonesia. Saya pengennya yang ini. Silakan pilih nanti yang mana atau kalian tulis sendiri juga bisa. Lalu oke. Lalu ini bisa di ke bawahnya kan belum berlaku nih. Kan lihat nih, kalau di sini yang dead, selebihnya kan bacaannya general. Bisa kalian copy paste ke bawah, seret seperti ini. Nah, bisa juga kalian seret. Bukan yang panah tambah ini, bukan yang ini. Bukan yang hitam putih ini, tapi yang hitam nih. Nah, bisa seret ke bawah. Biar rumusnya berlaku sampai ke bawah, itu gunanya. Coba kita lihat. Saya transaksi pertama tanggal 3. 2000 nggak usah gitu gini aja biar mudah biar gampang kan enak ya nggak ribet tapi dia otomatis terbesarkan kurang besar ini nah dia otomatis kita cuma input 3 9 bulan 9 25 tahun 2025 dia otomatis keluar ya saya pengen karena ini perusahaan baru saya di sini transaksinya ibu buat ibu menyetorkan uang kas sebesar 10 juta dan mesin sebesar 5 juta maka transaksi akun yang kena di sini ada 3. Ya enggak? Yang pertama adalah kas sebesar 10 juta di debit, lalu mesin sebesar 5 juta di debit, dan modal bertambah tentunya di kredit sebesar 15 juta rupiah. Maka keterangannya buat di sini modal awal. Ini copy paste aja. Nah, ini juga tanggalnya tentu harus diisi ya, jangan sampai enggak. Karena nanti akan, kalau enggak diisi, enggak terinput di buku besar. Maka pada tanggal 3 September ada 3 akun. Nah, sekarang saya pengen bikin seperti di neraca ini, pakai list, tapi listnya ini isinya. Kode ini. Jadi ketika list keluarlah kode 110, 111. Jadi tinggal mengklik-klik. Tapi kan lumayan lah, kalau tulis satu-satu kan lumayan banyak ini. Nah, ada cara cepatnya kalau kalian sekali banyak seperti ini. Kalau ini kan mudah, hanya 2. Kalau ini kan banyak ini, berapa ini? Ada 10 lebih, hampir 20. Cara mudahnya, kita kode akun yang di bawah ini. Lalu tetap menggunakan data validation. Nah, any value-nya kita ubah jadi list. Nah, bedanya di search, kita sama dengan, tadi kan kita sudah membuat identitas untuk kode akun. Kita buat T underscore akun. Sudah, tinggal kita tulis sama dengan T underscore akun. Tinggal, oke. Aduh, sebentar. Tidak mau, ini list, iya, list. Oh, sorry. Oh, sorry, bukan T akun. T kode tadi ya, karena kode akun. Sorry, saya salah. Maka caranya, ulangi ya, sama dengan T underscore kode. Lalu tinggal oke. Lihat nih, listnya langsung zrut sederet. Nah, tinggal dipilih. Mau yang misalkan kalau
Modal itu nomor berapa, kas itu nomor berapa. Jadi kita cukup menghafal kode akunnya saja. Nah, lalu ini kan belum nih, belum ada, tinggal seret aja. Caranya sama, menyeret. Nah, hitam seperti ini ya baru bisa. Kalau gini nggak bisa, kalau putih aja seperti ini nggak bisa. Nah, nggak bisa. Dia hitam, dia agak pojok di kanan bawah. Silahkan seret sampai ke bawah. Nah, berlaku deh semuanya. Nah, gitu ya. Sekarang debit kredit ini kan dalam bentuk rupiah. Nah, kalau ini kan belum rupiah nih. Kan ribet ya bacanya. Nggak mungkin pula kita buat titik. Itu nggak bisa. Kalau kayak gini rumus nggak berjalan. Kalau kalian sum, kita tambahkan ini nggak bisa berjalan. Karena ada angka, ada titik di sini. Dia nggak boleh. Maka caranya kita menggunakan yang namanya, kita kembali ke home. Kita arahkan ke sini ya, di bawah sini. Lalu di sini ada tanda panah kecil. Sebenarnya sini bisa, tapi kalau kalian kayaknya belum default. Di sini silakan pilih. Tadi kan date ya. Sekarang kita pilih ada dua sebenarnya. Ada currency dan accounting. Cuma ibu lebih enak itu menggunakan accounting. Karena accounting dia lebih rapi penulisannya. Bisa kita bandingkan. Coba saya cek currency dulu ya. Yang pertama simbol, ini kita pilih RP. Dia banyak itu. Biasanya default itu bentuk dolar. Maka kalian carilah rupiah. Silahkan kalian scroll sampai ketemu rupiah. Nah, biasanya dia gini nih bentuk dolar dia, default dolar Amerika nggak salah. Ya rupiah itu biasanya, oh di sini nih, R. Nah nih, R jangan sampai RP Javanese. Jawa nih, kita pilih RP Indonesia. Jangan pula English, tapi yang ini RP Indonesia, ya. Oke, desimalnya biasanya default itu 2, kita pilih 0, ya, bisa kita kurangin jadi 0, lalu oke. Kalau kita buat 60.000, cuman dia nggak rapi kalau buat 5.000. Nah, nggak, oh ini belum ya, saya seret. Ini 6.000. Nah, kayak nggak rapi aja gitu loh. Kalau yang accounting dia sederet, rupiahnya sederet di sini, yang angkanya sederet di sini. Nih, saya contohkan apa yang saya maksud. Bali tadi kita pilih number, lalu pilih accounting, sama pilih rupiah ya. Rupiah Indonesia, lalu desimalnya pilih 0. Buat 0. Kalau 2 buat tulis aja 0. Hapus 2-nya buat 0. Oke, nah dia lebih rapi. Misalkan 60.000. Nah, dia lebih rapi. Kayak di pojokan sini. Di semua rupiahnya pojokan sini gitu loh. Jadi enak bacanya. Oke, sekarang kan baru debit ini ya. Baris ke-6 kolom H ini. Kredit juga rupiah kan, caranya sih kalau diseret aja, gak perlu buat kayak tadi. Seret ke samping, lalu kalau pengen ke bawah, blok 2. Ini tinggal seret sekali 2 kolom. Nah, sudah, langsung berlaku deh. Nah, rumusnya langsung berlaku. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita baru satu rumus. Ini kan kode akun ya. Jadi ketika kalian mengklik 111, dia otomatis nama akunnya muncul di sini. Nggak perlu kalian tulis lagi nama akunnya. Ya, caranya kalian menggunakan dua rumus. Yang satu rumusnya adalah if, yang satu lagi VLOOKUP yang akan membantu kalian. Jadi if ini kalau rumus jika, jika kalau tabel ini berisi dengan kode akun yang kolom F ini 10, maka di sini akan muncul nomor 10 itu apa keterangannya. Nah, gitulah kalau if itu. Bisa juga pakai rumus yang lain. Kalau VLOOKUP dia memindahkan data. Kita kan pengen memindahkan data ini nih. Ketika pilih 111, otomatis muncul kas. Itu yang kita inginkan. Nah, itu bisa menggunakan VLOOKUP tanpa membuka lagi di sini. Maka saya ingatkan, kita ingat lagi. Kode itu di kolom 1, nama akun di kolom 2, pos di kolom 3, saldo normal di kolom 4. Karena ini berhubungan dengan rumus. Kita eksekusi ke rumus. Kita pilih di sini ya. Sama dengan rumusnya. Lalu rumus if, nah, ada keluar tuh. Ada if error, if nah, ifs. Kita pilih if ini. Kalian klik 2 kali tanpa jeda. Lalu kita arahkan kursor karena ini yang pengen kita ubah nanti kan. Ketika ini 111 dia otomatis muncul nama akunnya apa. Maka klik di sini. Lalu sama dengan. Setelah sama dengan buat tanda petik. Nih di keyboard cari tanda petik ya. Pakai shift habis itu klik tanda petik 2 itu. Bukan yang 1 tapi 2. 2 kali. Ya, habis itu titik koma atau koma lalu tanda petik 2 kali lagi. Lalu titik atau koma lagi. Lalu masukin rumus kedua yaitu VLOOKUP. Silakan klik 2 kali tanpa jeda. Setelah itu arahkan kursornya ke sini lagi.
Nah, setelah itu titik koma, ya. Setelah itu, tadi kan kita sudah buat kolom kode akun ini, semuanya kan sudah kita buat namanya tadi. Silakan masukin. Namanya tadi kalau nggak salah T underscore akun, ya nggak? T underscore akun. Setelah itu titik koma atau titik, tadi nama akun berada di kolom 2, maka buat 2. Titik koma atau titik 0 untuk errornya nanti, lalu tanda kurung 2 kali, habis itu enter. Langsung otomatis. Ini silakan seret nih, hapus dulu. Oh, sorry, ini yang dihapus, ini nggak bisa dihapus nih, ini rumus. Ini yang dihapus ya. Hapus dulu, dia otomatis terhapus. Silakan seret ke bawah biar berjalan rumusnya sampai ke bawah. Sudah deh. Lihat tadi, modal awal tadi kas ya, karena kasnya 10 juta. Kas itu 111 dah. Ingat, makanya harus apal 5 akun itu kodenya. Kalau 110 untuk aset lancarnya. Kita kan udah kas, udah tahu kas, maka tinggal pilih. Nah, otomatis dia. Berapa kasnya di debit 10 juta. Sorry, tambah 01 lagi. Oke, lalu modal awal selanjutnya tadi mesin. Mesin itu peralatan. Berarti aset tetap. Dia 12. Kita cek 12. Ini 120 ini aset tetapnya. 123 ya. Oh bukan. 12 berapa ya? Oh kita lihat di sini. Saya lupa pula. Oh saya lupa masukin mesin di sini. Oke, anggaplah tadi itu adalah peralatan ya. Berarti 122. 12. Jadi nanti kalian sesuaikan sedang transaksi jurnal umum kalian itu dengan kode akun yang ada ya, biar tidak masukin rumus lagi. Maka 122. Oke. Bisa diketik Ibu? Bisa. 132. Cek. Keluar deh. Apa yang 132 investasi? Coba cek. Benar nggak 132 itu investasi dalam, nah investasi dalam obligasi. Tadi 122 ya. Peralatan. Oke, lalu modal itu biasanya 500, enggak, 3 biasanya. Yang 2 liabilitas. Kita lihat 3. Nah, modal. Ada lagi nggak 311 nih? Oh, modal pemilik. Oke lah, modal pemilik ya, karena dia punya pribadi. Tadi 5 juta peralatan. Otomatis di sini 10 juta. 15 juta. Oke, udah gitu aja. Habis itu di bawah ini jangan lupa yang paling bawah buat satu tabel lagi untuk total. Nah, kita buat merger, kita buat jumlah aja dah. Jumlah besarkan. Lalu di sini pakai rumus sum sama dengan sum. Silakan blok dari atas sum ini sampai ke atas, sampai up, jangan sampai debitnya ya, sampai ke sini. Enter. Nah, langsung otomatis. Di sini tinggal diseret aja ke samping. Nah, maka di sini ketemu balance-nya. Ingat, di jurnal umum juga harus balance antara debit dan kredit. Ya, otomatis kita berubah, misalkan nambah lagi 3.500.000. Maka otomatis di sini bertambah 18.500.000. Oke, itu rumusnya. Silakan dipraktekkan. Terima kasih Bu Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.